Susah nggak sih bahasa Rusia dibandingin bahasa yang lain? Bahasa Arab deh. Bagi saya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita FG Talk. Kali ini masuk pada season kedua setelah sebelumnya pre-season di mana saya didaulat untuk menjadi pengisi oleh produser acara, dan di season kedua ini kita akan lebih banyak bercerita khususnya bersama dengan para alumni. Ya, jadi kalau kemarin season pertama itu season apa season? Ya pokoknya lah gitulah. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi kalau di awal-awal season pertama kita banyak melibatkan guru-guru SMA Future Gate untuk berbagi inspirasi dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka selama masa lalu, masa muda, dan sekarang udah jadi pada aki-aki. Nah, kali ini kita akan menghadirkan para alumni-alumni FG. Nah, alumni-alumni FG ini alumni-alumni yang insya Allah siap mendunia dan meramaikan dunia. Dengan cara apa? Dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan caranya berkembang biak, gitu ya. Ada dengan cara potensi dan keunggulan skillnya, macam-macam. Ya. Dan alumni FG siap menyemarakkan dunia dengan kompetensi yang luar biasa. Nah, di pertemuan yang kali ini kita akan menghadirkan salah seorang alumni SMA Future Gate, Ihsan Robbani. Silahkan dibuka maskernya. Insyaallah. Masya Allah. Ihsan Robbani ini angkatan ke-5 atau angkatan ke-6? Saya agak lupa. Tadi juga saya tanya, beliau juga lupa. Ya, angkatan 65 mungkin ya. Tua banget ya, kayak sastrawan, pujangga lama. Jadi, Ihsan Robbani ini adalah alumni SMA Future Gate. Perkenalkan dulu mungkin kepada teman-teman. Ya, assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ihsan Robbani, asal dari Medan. Lulusan 5, alhamdulillah, satu angkatan dengan Monty Bastian. Monty Bastian itu siapa? Kan nggak dia kenal juga. Oh, nggak ada kenal juga ya? Soalnya kan paling terkenal Monty itu. Oh iya, di angkatan itu. Angkatan itu, Di angkatan ya. itu. Ketua OSIS ya dia? Kalau disebut Monty udah tahu semua itu. Di angkatan itu. Angkatan Kalau itu. sekarang disebut Monty, Hmm? beda lagi banyak nama-nama Monty Oh, yang banyak lain. lagi, Masya Allah. Oke, jadi angkatan. Sekarang aktivitas di mana? Aktivitas sekarang kuliah di Al-Azhar. Sekarang kuliah di Al-Azhar Mm-mm. Kebayoran. 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 Jakarta Ngambil Pusat. jurusan apa? BK, Bahasa dan Kebudayaan Arab. Bahasa dan Kebudayaan Arab. Ya. Tapi pernah kuliah di LIPI atau masih sampai sekarang? Di Libya dulu ambil IDAT untuk Tidak, D3. D3. Setelah lulus, Terus? masuk Al-Azhar. Nah, Dan ini kedepannya kalau misalnya keterima Libya, kita lanjut kalau Libya. bisa keterima di LIPI, lanjut lagi Iya. di Syariah LIPI, Iya. insya Allah mudah-mudahan. Iya. Lanjut, oke. Jadi saat ini masih pendidikan di Al-Azhar, Iya. Kebayoran, dan mengambil kebudayaan ya. Kebudayaan apa? Bahasa dan Kebudayaan Bahasa dan Kebudayaan Arab. Arab. Mengapa tertarik untuk mengambil bahasa dan kebudayaan Arab? Ya, karena sudah dari SMP nyemplungnya ke dunia bahasa Arab. Dunia gitu. bahasa Arab. Jadi lebih baik kita konsisten daripada memulai hal baru. Masya Allah. Dia jadi jurusannya jurusan bahasa ya. Ketika Bahasa. di FG, Ihsan itu jurusannya adalah jurusan bahasa. Mhm. Sehingga ketika melanjutkan perkuliahan juga masih linear dengan bahasa. Mengapa suka dengan bahasa? Karena kan kita tahu ya bahwa teman-teman yang seangkatan sama Ihsan lah, atau adik kelasnya Ihsan gitu ya, itu tahu Ihsan itu pembelajar bahasa yang gigih. Ya. Ada berapa bahasa yang dikuasai? Untuk sekarang ini 5. 5. Dan lagi dipelajari 1. Satu lagi. Apa aja bisa disebutin 5 bahasa itu? Yang pertama bahasa ibu itu Melayu. Bahasa ibu Melayu, Delhi ya, Medan. Ya, Delhi. Terus Indonesia, Indonesia, Inggris, Arab, Rusia. Rusia. Ini kemarin kalau nggak salah pernah menang lomba ya di sastra Rusia. Di kedutaan Rusia. Kedutaan Rusia. Jadi orang-orang kedutaan Rusia udah kenal semua sama antum, no? Sebagian sudah kenal. Sebagian sudah. Jadi enak ya bolak-balik kedutaan gitu ya. Nggak pengen jadi agen intelijen Rusia. Waduh, jadi KGB. KGB. Masih ada ya sampai sekarang? Masih eksis. eksis ya jadi KGB nggak? KGB. Kan biasanya suka naruh agen juga di setiap negara kan? Naruh agen siapa gitu, KGB. Oke. Apa namanya? Coba bisa nggak contohin greeting dengan bahasa Rusia kepada teman-teman yang ada di rumah? Здравствуйте. Меня зовут Ихсан Медович Рубани. Мне 20 лет, и сейчас я учусь в университете Al-Azhar, Jakarta. Nah, ngerti kan? Insya Allah ya. Kalau nggak ngerti nanti ada terjemahannya di Google Translate, cari sendiri ya. Jadi bukan saya yang terjemahin. Ya, jadi ketertarikan dengan bahasa Rusia. Butuh waktu berapa lama untuk belajar bahasa Rusia?
Alhamdulillah karena saya kan memang anaknya anak bahasa ya. Iya, Anak betul. eksaknya itu kan lemah. Heeh. Kalau anak bahasa tuh alhamdulillah kalau misalnya cepat setahun udah bisa lancar. Cepat setahun udah bisa lancar ya. Hmm. Susah nggak sih bahasa Rusia dibandingin bahasa yang lain? Bahasa Arab deh. Bagi saya mudah. Mudah karena memang sudah punya ketertarikan ya, Iya, sudah sudah. punya passion dalam bidang bahasa. Next belajar bahasa apa sekarang? Sekarang lagi belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Mengikuti jejak Nanda Imam Mulia. Nanda Imam Mulia itu satu angkatan ya? Iya, Satu sekarang angkatan sama juga. Ihsan. Kapan-kapan kita undang beliau Siap. kuliah di Sastra Cina UI, Nanda Hmm. Imam Mulia. Hmm. Anaknya juga aktif Mhm. dan kreatif juga. Iya. Dan memang supel ya, mudah Supel. bergaul dengan siapapun. Oke, ikut juga nggak gabung dengan komunitas polyglot? Kan ada tuh ya, di Twitter ada komunitas polyglot, di Instagram ada polyglot. Sebagai info, polyglot itu adalah orang yang menguasai berbagai bahasa. Gabung nggak di komunitas itu? Kalau polyglotnya sih enggak, tapi kalau komunitas pecinta bahasa Rusia iya. Komunitas pecinta bahasa Rusia ada. Khusus Rusia, bukan bahasa lain. Bahasa lain. Soalnya ada di Twitter itu komunitas polyglot Indonesia. Iya, itu ada dan itu suka meet and greet, suka Iya, ketemuan, dan mereka mengasah kompetensi bahasanya dengan ketemu satu sama lain. Oke, San, itu kan tadi ngomongin tentang aktivitas, Iya. passionnya dalam bidang bahasa. Sebenarnya cita-citanya apa sih? Cita-cita asli saya pengen jadi diplomat. Jadi diplomat. Iya, makanya belajar banyak bahasa itu kan itu memberi profit banyak. Oke, benar-benar. Apa yang mendorong dan menginspirasi seorang Ihsan menjadi diplomat sebagai pilihan cita-citanya? Pertama panutan saya kakek, karena kakek dulu kan duta besar di Singapura. Duta besar di Singapura, oke, terus? Dan itu kayak menurun ke cucu-cucunya tuh bisa bahasa gitu. Bisa bahasa. Passionnya di bidang politik dan bahasa. Politik. Ada yang terjadi di bidang politik nggak? Adiknya Abi. Adiknya Abi terjadi di bidang politik. Politisi. Oke, jadi cita-citanya jadi diplomat. Diplomat. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan Insya Allah. jalannya ke arah sana. Tapi insya Allah kalau banyak bahasa ada prioritas buat kesana. Iya. Iya. Minimal, minimal aktif sih sebetulnya untuk berrelasi dengan siapa. Terus saat ini hobinya apa nih? Hobi dulu sekarang. Basket lo di FG kan? Dulu badminton. Oh, badminton ya, malah bukan basket ya? Sampai sekarang masih badminton. Masih badminton. Latihannya di mana? Enggak latihan sih, main aja gitu. Main sama teman-teman SMA? Iya. Oke, masih main sama teman-teman SMA. Sama teman-teman klub juga. Oke. Punya Instagram juga ya? Kenapa? Instagramnya aktif nggak? Nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif ya. Pakai bahasa Rusia atau bahasa Indonesia? Campur-campur. Oke, campur-campur. Dengan aktivitas yang cukup banyak nih, Ihsan. Belajar tentu, membantu orang tua udah pasti. Iya. Menguasai bahasa-bahasa tertentu iya. Mencoba belajar lagi. Ada belajar apa lagi yang ingin dicapai oleh Ihsan selain bahasa? Belajar apa lagi ya kalau boleh sih? Bahasa oke lah. Bahasa pengen belajar apa lagi nih kayaknya? Gue pengen tertarik pengen belajar ini deh gitu. Belajar psikologis. Belajar psikologi. Iya. Kenapa tertarik belajar psikologi? Karena seorang diplomat itu harus paham gerak-gerik orang, harus paham menganalisis situasi. Jadi itu sangat dibutuhkan. Misalnya kalau kedepannya pengen jadi diplomat. Sudah mulai? Sudah mulai. Sudah mulai ya belajar untuk menjadi seorang yang memahami orang lain. Bagaimana tuh mengatur waktu tuh dengan banyak belajar, dengan banyak berelasi bersama dengan orang lain? Bagaimana mengatur waktu? Yang pertama kita harus tahu prioritasnya aja. Prioritasnya. Ditulis di notes gitu prioritasnya apa. Setelah itu ditulis schedule-nya. Kalau sudah rapi, insya Allah sudah gampang itu ngatur waktunya. Itu selalu dicatat. Selalu dicatat ya. Jadi punya time management. Time management. Yang dicatat dengan baik, yaitu cara untuk mengatur waktu kita. Saya nggak punya time management. Saya punya time-nya aja, tapi nggak ada manajemennya. Walaupun saya manajemen kuliahnya, tapi saya punya time-nya aja, tidak punya manajemen. Kalau Ihsan punya time management yang dicatat, coba bayangin. Dan memang manajemen seperti itu ya, mencatat apa yang dilakukan, melakukan apa yang dicatat. Nah, itu baru namanya manajemen gitu ya. Kalau Ihsan sudah melakukan dua-duanya, bahkan sudah mengukur waktunya dengan baik. Ini rencana menikah kapan? Oh, kita ngomong itu nggak sih? Tidak mau. Astagfirullah. Wallahu a'lam. Sudah ada yang dekat belum? Ini kan ditonton sama banyak orang. Persona Anda itu kan dilihat oleh orang banyak juga. Aduh. Sudah ada yang mengisi hati atau belum hari ini? Alhamdulillah sudah ada. Oh, sudah ada. Anda semua perempuan-perempuan yang merasa so dekat, mulai sekarang hapus kontak Ihsan. Anda tidak akan dianggap. Silakan unfollow Instagramnya. Silakan unfollow Instagramnya.
dan menghapus kontaknya karena Anda tidak akan dianggap karena sudah ada yang mengisi hati. Sudah ada in progress. Insya Allah ya sudah ada in progress ya. Jadi mudah-mudahan jalan ke arah situ semua lancar dan Allah berikan keberkahan. Amin, amin, insya Allah. Semoga balik ke Bapak. Amin, amin. Jadi karena ini alumni gitu ya, kita tentu akan membicarakan tentang FG. Hal apa yang paling berkesan bagi seorang Ihsan ketika menjadi siswa di FG saat itu dan sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Yang paling saya suka itu environment guru-gurunya sih. Guru-gurunya itu benar-benar suportif banget ke murid-muridnya. Itu dari saya kelas 3 awal itu saya sudah diarahkan untuk masuk LIPIA kan, dengan Ustadz Fahrudin. Beliau tuh sangat membantu anak itu, membantu bagaimana dimasukkan ke kelas advance gitu. Setelah itu bagaimana pas kami mendaftar juga dibantu. Teman-teman semua kan dibantu beliau. Jadi sejak itu saya benar-benar merasa ya terpukau aja gitu. Bahkan sampai lulus pun masih ada pengaruhnya dan perannya. Masih. Ketika di FG-nya sendiri? Kalau ketika di FG-nya sendiri yang saya suka, jangan sebut nama saya walaupun gitu. Banyak sih kalau disebutkan satu-satu sulit sepertinya. Tapi kalau yang paling saya suka itu manajemen guru-gurunya. Manajemen guru-gurunya. Iya, manajemen guru-gurunya. Manajemen guru-gurunya maksudnya gara-gara guru-gurunya jarang masuk kelas. Manajemen guru-gurunya bukan gitu. Tahu aja Bapak. Manajemen guru-gurunya ya. Jadi environment FG-nya juga cukup bagus ya. Cukup environment bagus. Gurunya. Jadi environment guru-gurunya cukup mendukung dengan aktivitas antum setelah lulus dari FG. Benar. Dan juga manajemen guru-gurunya yang nggak usah disebut ya, tadi katanya disebut sama saya sendiri sih sebetulnya. Jarang masuk kelas gitu ya. Itu kayaknya Dimas Ronggo ya, saya sebut namanya. Enggak ya? Secret. Oh, secret ya. Enggak, kalau Dimas Ronggo sih insya Allah rajin. Rajin mangkal kaya. Maksudnya rajin pangkal pandai. Oke, selanjutnya itu adalah tadi juga disebutkan environment guru-gurunya. Terus kenapa Ihsan itu tertarik buat masuk FG? Pertama masuk FG masuk FG itu ya. Pertama sih ayah ngasih tahu kan. Ayah ngasih tahu. Ada sekolah bagus nih, kayak sekolah yang benar-benar balance gitu antara umumnya dan agamanya. Dan setelah saya masuk itu terbukti kan, ada lulusan FG yang masuk ke UI, ada juga yang masuk ke Madinah gitu. Oh, saya pikir ada yang masuk UI, ada yang masuk UIN. Oh, iya. Enggak ya? UI dan Madinah, alhamdulillah perbandingannya. Jadi dua-duanya tuh balance gitu ya, balance, antara pelajaran agama dan duniawinya. Duniawinya. Enggak kan, soalnya balance juga. UI, UIN kan juga balance kan. Gitu, balance, ya. UI, UII kan balance juga dong. Tapi ternyata UI Indonesia dengan Madinah, Saudi, ya kan? Saya soalnya alumni UIN. Nah, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Saya senang digituin. Oke. Senang baca juga ya? Senang. Bacaan apa yang menjadi minat? Lebih apanya sih sejarah. Sastra? Sastra juga lumayan, tapi lebih sukanya sejarah. Lebih sukanya sejarah. Bisa sebutin nggak referensi 5 buah buku referensi yang mengubah mindset Ihsan sampai dengan hari ini? Ya kalau nggak 5, 3. Kalau nggak 3 ya berapa aja dah, 10 juga boleh. Satu buku yang bagus nih saya sebutkan, itu judulnya How to Win Friends, How to Win Communication with Friends. Wah, bahasa Inggris? Iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Terus itu ada terjemahannya nggak sih? Itu judulnya doang Inggris. Oh, judulnya doang Inggris. Indonesia. How to Win Friends. Bagaimana menang dengan teman. Oh, buku menjadi seorang egois. Oh, bukan itu. Memenangkan komunikasi. Gitu. Oh, bagaimana cara memenangkan komunikasi dengan orang lain. Penulisnya siapa? Jim Beglin. Komentator PES ya. Komentator PES tahu dia. Jim Beglin komentator PES. Jim Beglin bukannya Jim, ada Jim Carrey bukan? Enggak ada apa. Jimnya di sini, Carrey-nya di sana. Oh enggak, bukannya Jim ada Jim. Jim apa gitu? Oh iya, berarti Jimmy Multazam mungkin kali ya. Jim. Ada lagi. Kalau yang bagusnya itu sih, kalau yang mengubah benar-benar mindset saya. Yang mengubah mindset antum gitu ya. Terus itu buku. Kalau YouTube, punya nggak YouTube channel yang sering kali ditonton dan nggak pengen dilewatkan nih channel? Setiap ada yang baru tayang. Channel YouTube ya. National Geographic. Helmi Yahya. Wah, ya memang tipikal diplomat sejati ya. Iya. Bagaimana cara membangun komunikasi, bagaimana cara melobi orang lain, bagaimana cara bernegosiasi. Memang belajar dari situ ya. Oke. Helmi Yahya.
Oke, terakhir San, sebelum kita tutup nih kesempatan FG Talk pada hari Siap. ini, pesan-pesan terakhir bagi siswa FG dalam bahasa Cina. Nggak usah deh. Oh. Jadi nggak pesan dong ya kan? Apa nih gitu kan? Ntar dia bawa glodok dulu buat terjemahin gitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia aja. Pesan-pesan terakhir, ada 1-2 pesan-pesan bagi teman-teman yang masih sekolah di FG atau mungkin yang mau masuk FG atau memilih FG sebagai tempat untuk belajar di jenjang SMA. Silakan Ihsan. Dibalancekan aja gitu ilmu agama dan ilmu duniawinya. Jangan balance di salah satu doang gitu. Nanti kalau balance duniawinya doang nanti agamanya hancur kan tuh bahaya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya balance agama doang dunia ditinggal kemudian itu juga bahaya sebenarnya. Jadi dibalancekan kalau belajar. Membuat seimbang. Memberikan haknya pada masing-masing. Benar, exactly begitu. Jadi itu pesan-pesan dari seorang Ihsan Robbani, angkatan ke-5 SMA Future Gate yang kali ini sudah mulai merintis karir menjadi seorang diplomat, insya Allah. Dengan mempelajari banyak bahasa, artinya manjada wajanda. Oh, bukan. Kok manjada wajanda? Kalau manjada wajanda, barang siapa yang sungguh-sungguh dia dapat janda. Bukan gitu ya. Maksudnya adalah manjada wajada. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Contohnya Ihsan tadi, belajar bahasa Rusia cukup 1 tahun. Ya. Belajar bahasa Arab sudah sejak kecil karena mungkin sudah menjadi habit dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada adalah yang mungkin tidak. Ya, perhatikan bagi teman-teman di rumah, tidak ada bagi kita yang tidak mungkin, yang ada adalah mungkin tidak bagi Anda, gitu. Demikian kesempatan perjumpaan FG Talk kita pada hari ini. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil dari narasumber kita. Kalau dari saya nggak tahu ada manfaatnya apa enggak. Terima kasih atas kehadirannya Ihsan. Siap. Jazakallah khairan. Mungkin bisa dipakai lagi maskernya karena masih pandemi walaupun sudah zona oranye atau zona apa nih nggak tahu ya. Zona nyaman kayaknya ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.